Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi kita ke podcast yang penuh edukatif. Kali ini kita akan ngobrol tentang topik yang cukup penting di dunia IT governance, yaitu skala maturity pada framework COBIT dan juga contoh penerapan IT audit di sebuah organisasi. Saya Noval Asila yang akan memandu diskusi hari ini. Saya sudah menghadirkan juga 3 narasumber yang menemani saya di sini. Mungkin boleh perkenalkan terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasan. Baik, perkenalkan saya Aulan. Dan saya Cindy Patikasari. Dan saya Rizka Amalia Putri. Nah, mungkin kita bisa langsung nih masuk ke topik pertama. Bisa jelasin apa itu skala maturity di framework COBIT dan kenapa hal ini penting buat organisasi? Oke, baik. Skala maturity di COBIT itu semacam alat ukur untuk melihat seberapa matang proses tata kelola dan manajemen teknologi informasi di sebuah organisasi. Nah, skala ini membantu organisasi tahu posisi mereka sekarang, sekaligus jadi panduan untuk langkah perbaikan selanjutnya. Wah, menarik nih. Mungkin Kariska bisa sebutin 6 level skala maturity dalam framework COBIT. Oke, tentu ada 6 level nih teman-teman. Level 0 atau non-existent yang nggak ada proses sama sekali. Sedangkan level 1, initial atau ADHOC, prosesnya nggak terstruktur atau sifatnya sementara. Untuk level 2, repeatable, proses sudah dilakukan berulang tapi belum terdokumentasi dengan baik. Sedangkan untuk level 3, definite, prosesnya sudah terdokumentasi dan mulai punya standar. Nah, saya lanjutkan ke level 4, managed. Proses sudah bisa diatur dan dikontrol. Dan yang terakhir, level 5, optimis. Prosesnya sangat efisien dan terus diperbaiki secara berkelanjutan. Dengan tahu level maturity, manajemen bisa lebih strategis dalam mengambil keputusan di bidang TI. Wah, mungkin para penonton lebih mudah memahami jika diberikan contoh nyata gimana IT audit bisa bantu meningkatkan level maturity dalam organisasi. Oke, saya ambil contoh dari sebuah instansi pemerintah yang punya sistem data pegawai berbasis web. Oke, pas dilakukan audit nih teman-teman, ditemukan banyak beberapa masalah seperti belum ada SOP penggunaan sistem, nggak ada log aktivitas penggunaan, dan sistem login masih lemah. Dan dari situ level maturity mereka cuman ada di level 1 teman-teman. Nah, setelah itu, auditor kasih rekomendasi, bikin SOP tertulis, tambahin log aktivitas biar keamanan lebih baik. Terapkan autentifikasi login yang lebih kuat, hasilnya setelah dievaluasi dan diperbarui. Level mereka naik ke level 3, karena proses sudah terrekomendasi dan lebih terstandarisasi. Oh, jadi audit itu nggak cuma nyari masalah ya, kesalahan dari organisasi, tapi juga membantu bagaimana membantu itu dalam hal memperbaiki kesalahan yang tadi. Mungkin ada contoh lain dari sektor yang berbeda. Oke, saya kasih contoh dari perusahaan e-commerce. Nah, mereka punya sistem transaksi, tapi ternyata nggak punya backup otomatis. Nah, audit internal nemu bahwa data cuma di backup manual tiap 2 minggu. Nah, itu jelas berisiko, jadi direkomendasikan untuk pakai backup otomatis harian. Lalu simpan data di cloud dengan enkripsi. Nah, selanjutnya bikin disaster recovery plan. Setelah itu diterapkan, perusahaan naik dari level 2 ke level 4. Jadi, audit ini bukan cuma teknis, tapi juga menyelamatkan bisnis. Wah, mantap nih.
Jadi memang skala maturity dan IT audit itu memang saling berkaitan erat. Bisa kita simpulkan skala maturity penting untuk sejauh ini kelemahan dan memperbaikinya. Jadi semakin tinggi level maturity, maka semakin siap organisasi menghadapi risiko dan masalah-masalah yang akan datang dan mencapai tujuannya. Untuk penutup, boleh nih sedikit pesan singkat dari tiap narasumber yang telah hadir hari ini. Oke, pesan singkat dari saya, gunakan framework seperti COBIT sebagai panduan utama untuk tata kelola teknologi informasi yang baik. Oke, untuk pesan singkat dari saya nih, audit itu bukan untuk ditakuti, tapi dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dan peningkatan. Mungkin dari saya, evaluasi rutin dan dokumentasi adalah kunci untuk naik level ke maturity. Oh, terima kasih nih buat Kakak Aulan, Kakak Cindy, dan Kakak Iska. Semoga pembahasan ini buat kita semua lebih paham pentingnya skala maturity dan IT audit di dunia profesional. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.